Nah, gerakan zikir itu jadi dengan sendirinya. Di Kayu Ambai melaksanakan Ratib Sama merupakan hari puncak dari hari raya ke-6. Berikut liputan kita TV. Momen sakral dan penuh makna di Desa Bunga Tanjung, Kayu Aro Ambai, Kecamatan Tanah Cogo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pergelaran Ratib Saman yang dilaksanakan setiap tahun ini merupakan puncak dari perayaan Lebaran ke-6. Tradisi turun-menurun yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Menurut keterangan Buya Mustafa, bahwasanya tradisi ini sudah ada sejak zaman kakek kami, Syekh Maulana Mustafa Asyatari. Ratib Saman ini bukan hanya bentuk kesenian, tapi juga doa, zikir, wujud syukur atas berkah Ramadan dilaksanakan di hari ke-6 setelah Idul Fitri sebagai penutup rangkaian Lebaran. Tradisi ini tak hanya memupuk nilai-nilai spiritual, namun juga mempererat silaturahmi dan semangat kebersamaan antar warga. Dengan irama yang khas dan gerakan yang selaras, Ratib Saman menjadi simbol kebudayaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga kini. Dari Desa Bunga Tanjung dan Kayu Aro Ambai, suara budaya dan tradisi menggema ke seluruh penjuru negeri. Sebuah pesan bahwa warisan tak hanya untuk dikenang, tapi juga untuk terus dijaga. Baru saja kita menyelesaikan beberapa tahap zikir di dalam tarekat Samaniyah. Di Kabupaten Kerinci ini ada 4 tarekat yang besar, yang tabarok, yang berkembang di Kabupaten Kerinci. Yang pertama adalah Naqsabandiyah, yang kedua tarekat Sattariyah, yang ketiga tarekat Samaniyah, yang keempat tarekat Qadiriyah. Dari 4 tarekat inilah berkembang berbagai aliran tarekat di Kabupaten Kerinci. Di Bunga Tanjung ini tarekat Sattariyah dan tarekat Samaniyah ini sejak dulu sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang merupakan warisan daripada ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Haji Muhammad Baqi, yang setelah itu dilanjutkan lagi oleh Maulana Syekh Haji Abdullah Imam Asyatari. Kemudian sepeninggal beliau dilanjutkan lagi oleh Maulana Syekh Said As-Satari. Kemudian dilanjutkan lagi sepeninggal Syekh Abdullah Said As-Satari, dilanjutkan oleh Maulana Syekh Tengku Adnan Jamil. Kemudian tarekat itu merupakan salah satu metode zikir. Kalau tarekat Naqsabandiyah itu melakukan metode zikir dengan zikir sir, sedangkan tarekat Sattariyah dan Samaniyah ini lebih mengutamakan zikir jahat, seperti apa yang kita saksikan seperti tadi dalam merupakan mengucapkan zikir la ilaha illallah dengan jahat. Ini yang dinamakan metode itulah yang dinamakan tarekat. Dan tarekat Sattariyah dan Samaniyah ini dikembangkan oleh ulama-ulama yang ada di Bunga Tanjung. Masjid yang di tengah kita tempat sekarang ini dulunya merupakan pusat daripada pesantren pertama di Kerinci. Sebelum adanya pesantren di Kerinci, pesantren ini didirikan oleh Syekh Maulana Syekh Haji Abdullah Imam Asyatari. Dari sini banyak para ulama membuat
satu metode menggabungkan antara syariat dan hakikat, sehingga setelah tamat dari pesantren ini, dulu ini sekolahnya nama Sekolah Islam Indonesia, pada tahun 1946 didirikan oleh Maulana Syekh Haji Abdullah As-Satari. Dari sini banyak produk ulama-ulama, khususnya di Tanah Cogok ini. Orang-orang tua yang sudah berumur lebih daripada 80 tahun di Tanah Cogok rata-rata merupakan tamatan Sekolah Islam Indonesia di Matahari. Maka beliau memadukan antara tarikat Satoriyah, Samaniyah, kemudian dengan ilmu fikih. Karena siapa yang mempelajari fikih, man tafaqahu bighairi tasawufin, siapa yang mempelajari tasawuf, dia tidak mempelajari fikih, dia tidak mempelajari tasawuf, maka dia fasik. Man tasawwafa bighairi tasawufin faqad tazandaqa. Siapa yang mempelajari tasawuf, dia tidak mempelajari fikih, maka dia zindik. Maka itulah di Bunga Tanjung ini bergabung antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat, ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Karena untuk menuju kepada Allah itu tidak hanya cukup dengan ilmu fikih. Sekiranya hanya dengan ilmu fikih itu, Allah tidak perlu memanggil Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu merupakan petunjuk bagi umatnya bahwa jalan menuju kepada Allah itu harus menempuh jalan syariat dan jalan hakikat. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan zikir, ratib, saman itu tadi. Dikembangkan oleh dua orang ulama ini, maka ini menjadi budaya. Nah, gerakan zikir itu jadi dengan sendirinya. Nah, ini yang dinamakan dalam ilmu mantik dilalah tabaiyah, dalil yang menunjukkan tabiat. Seperti contoh, kalau orang yang mengatakan tidak pasti menggeleng, kalau orang mengatakan iya pasti mengangguk. Semakin cepat jalannya, semakin cepat goyangan tangannya. Begitulah zikir itu tadi. Semakin cepat zikirnya, semakin goyang. Ini dinamakan di dalam ilmu mantik dilalah tabaiyah, dalil yang menunjukkan tabiat. Nah, jadi goyangnya itu memang jadi dengan sendiri, tidak dibuat-buat. Jadi ketika zikir, kalau cepat zikirnya cepat, karena sesuai dengan metode zikir. Nah, ini yang harus dipelajari dalam tasawuf. Kenapa harus semakin cepat zikirnya, semakin cepat goyangnya? Karena dalam ilmu tasawuf, tarikat Samaniyah, jatuhnya kalimat illallah dua anak jari di bawah susu kiri. Nah, maka semakin cepat dia harus cepat. Illallahnya harus cepat ke sebelah kiri. Illallah, maka goyangannya semakin cepat, zikirnya semakin cepat pula goyangan. Jadi ini artinya sudah dianggap sudah sesuai dengan tuntunan zikir. Seperti kita jalan itu jalan semakin cepat, jalan pasti semakin cepat goyangan tangan. Ini dalil yang menunjukkan tabiat dilalah tabaiyah dalam ilmu mantik. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi inna fil ayatin liulil albab. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah itu dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Tarikat Saman ini salah satu di antara yang mengamalkan ayat ini dengan melakukan zikir duduk dan zikir berdiri. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan ini dari Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.